wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama aku Dinta Nabila di podcast Maniora UIN Malang Official. Nah, kali ini aku kedatangan tamu atlet nih. Keren banget. Namanya Fahri ya. Fahri semester berapa nih? Saya semester 5. Semester 5 di jurusan Sastra Inggris. Sastra Inggris. Sastra Inggris ya, Sastra Inggris Fakultas Maniora UIN Malang. Nah, ternyata Fahri ini atlet kickboxing ya. Ya, kickboxing. Kalau setahu aku boxing itu kan tinju ya. Ya. Nah, kickboxing sama boxing itu sebenarnya sama nggak sih? Kan setahu aku boxing itu kan tinju. Terus ini ada istilah baru kickboxing. Apakah itu sama atau ada perbedaan? Kalau dari artinya sendiri udah beda ya. Kalau kick kan kita pakai kick. Jadi boxing ditambahin pakai tendangan juga. Tapi bukan kayak sejenis Muay Thai, tapi kita lebih ada kayak peraturannya sendiri karena emang ini alirannya tuh dari Amerika, tapi pendirinya dari orang Jepang. Kickboxing ini pendirinya itu orang Jepang? Ya, karena kalau dari ulur sejarahnya itu dulu ada perguruan karate yang nyoba buat sparring sama Muay Thai di Thailand. Nah, waktu di Thailand 3 berangkat, 2 menang, 1 gugur. Nah, yang gugur ini kan kalau di Jepang tuh kan ada kayak semisal malu bisa sampai biar dia mati terhormat bunuh diri ya. Oh ya, Nah, depresi gitu ya? Ya, daripada dia malu, akhirnya dia berguru sama yang Muay Thai di Thailand itu. Itu sejarahnya kayak Ya, gitu. waktu berguru di sana dia udah bisa ngembangin. Waktu sparring lagi dia berhasil menang, tapi dia nggak langsung balik ke Jepang. Dia nyoba ke Amerika, ngembangin di sana. Hanya jadilah kickboxing di sana. Jadi emang beda ya kickboxing sama Kickboxing. Berarti kickboxing ini termasuk olahraga bela diri ya? Iya. Nah kalau setahu aku kan boxing itu kan tinju, terus ada kekerasan juga kan di dalamnya. Kalau yang kickboxing ini kayak gimana sih? Apa emang juga ada kayak gitu? Oh ya, kalau kickboxing Atau lebih ke pertahanan diri gitu? Iya, mulai defense, terus kayak power itu semua ada aturannya. Jadi ada yang ring, kayak yang di ring-ring tinju, sama ada yang tatami. Kalau tatami itu yang matras. Matras, kalau yang di matras itu perkiraan power paling mentok tuh sampai 70%, nggak boleh sampai 100%. Karena kalau power terlalu kenceng tuh bisa kena didiskualifikasi juga. Ya. Jadi emang ini bisa diaplikasikan untuk di kehidupan nggak sih? Kayak misalnya orang yang ikut karate atau taekwondo atau muay thai itu kan bisa untuk pertahanan diri. Kalau kickboxing ini bisa nggak sih? Atau emang cuma sekedar olahraga atau kayak gimana? Ya pastinya bisa banget. Tapi dalam artian kalau emang udah kita kepepet banget lah, maksudnya contohnya kayak power aja kita bisa kayak ngaplikasiinnya kayak ya kerja-kerja angkat-angkat apa kayak beban gitu kan. Bukan disalahgunakan buat kayak dikit-dikit langsung kita ngeresein orang gitu, nggak boleh. Malah kita ngancurin citra harga diri kita sendiri sih kalau menurut saya. Fahri, kamu mulai tertarik kickboxing itu emang udah dari kecil atau gimana sih? Atau emang dari kecil suka bela diri? Kalau dari kecil sih pasti aku kayak ngelihat ke orang tua dulu ya. Dari bunda sendiri kan, beliau kan atlet silat. Nah, aku belajar ngelihat kayak bunda ngelatih murid-muridnya gitu kan. Kamu mulai interest di situ? Ya, mulai interest. Oh, ternyata bela diri itu kayak gini. Tapi di sisi lain, kalau dari kecil kita udah sering tahu kayak orang kita gimana cara mencari hal baru ya. Maksudnya nggak melulu wow harus ini kan gitu. Jadi kayak nyari gimana caranya, hal-hal baru yang aku temuin tuh apa. Nah, untungnya waktu selama di pondok aku nemuin kayak gimnastik sama tricking. Nah, di tricking itu ada kayak bela diri tapi di kontemporer sama kayak kelenturan gitulah, gimnastik kayak salto-salto gitu. Nah, dari situ aku nemuin hal baru yang aku coba aplikasikan di luar. Nah, ketemunya di kickboxing ini. Itu kelas berapa itu mulai tahu kickboxing? Kelas
Baru semester 1 kemarin sih. Oh, baru Baru. ini ya berarti. Kamu udah latihan-latihan nih ya, berarti udah sering latihan, udah pernah ikut lomba juga kan? Oke. Itu paling apa namanya? Sampai tingkat mana? Paling tinggi kamu ikut lomba? Tingkatan yang paling tinggi sih kemarin baru Porprov kemarin sih. Provinsi ya? Provinsi Itu juara Jatim. berapa? Itu juara 3. Juara 3. Iya. Tapi kalau semisal jam terbangku aku lebih nemuinnya waktu di Open Nasional kemarin. Jadi di situ aku Open Nasional Di mana itu? di Surabaya. Jadi di sana kan kita ketemu Jakarta, Kalimantan. Itulah, hitungannya 2 musuh terberat soalnya mereka juga guruku lah yang ngajarin aku, walaupun itu lewat learning by online dan lain-lain. Itu ketemu langsung di matras itu kayak wah seru banget dan bener-bener pengalaman banget sih menurutku. Tapi kamu pernah minder gak sih waktu ketemu musuh? Pasti. Pernah minder gak sih? Kayak, aduh bisa nggak ya ngelawan ini gitu? Di kickboxing sendiri kan dia kan kayak punya mutu kickboxing keren gitu ya. Jadi mutunya kickboxing keren, jadi kayak suatu hal yang nggak terduga dari aku tuh kayak yang pertama lihat kickboxing itu cuman fight doang, ternyata dia ada seninya kan, seninya ya makanya aku seni bisa, bela diri gitu. iya makanya aku bisa join di yang seninya itu tadi. Nah waktu kita fight di seninya itu, aku lihat musuh-musuhku waktu kan pasti penampilan kan, maksudnya nggak penampilan kita nggak kayak tempur langsung. Bajunya kayak gimana sih? Bajunya kayak taekwondo tapi hitam gitu, ada yang hitam, ada yang Kayak apa sih? Kayak kimono gitu ya? ya kimono, iya gitu sih. kimono Jepang, kimono Tapi Jepang. warna hitam ya? Hitam. Berarti kayak silat gitu ya? Iya, tapi di situ kita bisa milih sih kayak mau pakai yang putih, merah sesuai ini sih perguruan masing-masing sih. Nah tapi kalau kemarin aku lebih suka hitam, sering pakai hitam. Saya nggak tahu kalau pakai hitam lebih pede aja gitu. Gitu ya, itu ciri khas kamu di situ gitu ya. Terus kalau misalnya nih ada lawan, kita mau tanding lawan siapa, itu ada aturannya nggak sih? Misalnya nih kamu umur 20 misalnya ya, harus lawan seusia sepantaran itu atau bisa di atasnya atau mungkin bisa di bawahnya? Pasti ada kan per kelas dibaginya, senior, junior. Nah, Harus sesuai kelas? Iya sesuai kelas, terus dibagi 2 juga, ada creative form sama musical form. Ada berapa kelas tadi? Kalau yang di sini ada 2 creative form sama musical form. Kalau kamu masuk yang mana nih? Ya alhamdulillah untuk jam terbangku sampai kemarin ini udah bisa dua-duanya. Jadi Udah creative paling form. tinggi nih? Apa belum? Ya insya Allah sih, tapi masih terus belajar. Iya. Kalau misalnya misalnya kamu masuk di kelas yang misalnya kelas bawah, Oke. terus ada kelas intermediate lah ya, terus ada kelas tengah berarti ya, terus ada musuh atau rival kamu yang umurnya di bawah kamu tapi kelasnya udah intermediate, itu bisa nggak sih? Tapi lebih kecil gitu dia usianya. Oke. Tapi kalau selama ini masih belum nemuin sih. Gitu ya. Tapi aku nemuinnya posisiku yang di bawah itu tadi, yang aku bener-bener berkelas. Kamu yang di kelas inilah paling aku baru pemula banget lah, baru pemula. Tapi musuhku ini bener-bener suhu banget lah gitu, kayak gitu. wah. Jadi baru dia main tuh kita langsung kayak minder langsung gitu. ngedon banget lah, langsung wah. Tapi kamu menang nggak waktu itu? Iya dapat podium 3 itu. Jadi juara 1-nya Kalimantan, juara 2 Jakarta, 3 Kota Malang. Terus latihannya kayak gitu tuh gimana sih? Harus lari 100 km? Iya, kalau itu lebih kayak kita fisik pasti ya, lari. Apa aja? Terus kelenturan, mulai dari kelenturan otot. Ya senam tapi lebih, kayak yang bener-bener lentur banget lah. Gitu ya? Ya kayang, lompatan juga, kekuatan otot ini. Jadi kan, ini kan juga sering patah nih. Gitu. Berarti pernah cedera juga dong ya? Ya kalau udah cedera tuh udah lama banget, 2 minggu, 3 minggu. Tapi kamu nggak takut tuh cedera gitu? Nggak tahu ya, kayak ada sih temenku kalau udah habis jatuh dia malah
wis lah selesai gitu. Kayak putus asa gitu. Ya? Tapi kalau aku nggak habis kita jatuh, itu pelajaran. Oh, berarti kedepannya materinya harus dimatengin lagi nih gitu. Jadi gimana caranya nggak patah lagi. Dari tantangan itu kan, apa tangan yang patah atau kaki yang patah itu dia lebih kuat sih menurutku. Bangkit lagi ya. Iya. Oke. Terus waktu kamu ikut-ikut lomba kayak gitu, pernah ada kendala nggak sih sampai kamu nggak jadi ikut lomba gitu? Kendala aku sih selama ini masih, ada kendala. Kayak semisal kemarin Jawa Timur mau berangkat ke Jurnas di Batam, terus ternyata ya mungkin masalah dana atau masalah kekurangan transport lah. Jadi sebagian dari kita ada yang nggak berangkat, itu pasti sedih banget sih sebagian dari kita. Tapi satu Jatim ngerasain semua sedih itu kayak ya udahlah nggak apa-apa, pasti kita nguatin ukhuwah lagi lah untuk yang atlet-atlet Jawa Timur lagi. Lebih semangat. Terus menurut kamu ada nggak sih perbedaan dari kickboxing sama karate sama taekwondo? Kan sama-sama bela diri, dari bajunya kan juga hampir mirip ya. Kalau kayak gitu sih pasti banyak banget perbedaan. Soalnya yang paling jadi ciri khas kickboxing ini apa? Yang paling jadi ciri khas kickboxing yang pertama itu kalau yang di seninya kita punya kayak kelebihan dari inilah akrobatik sama ekspresi wajah. Di ekspresi berarti emang seninya kuat banget ya di kickboxing. Iya, jadi kayak ekspresi kita nggak bener-bener kayak ngelawan ratusan orang kayak yang kata Bizar 1 lawan 150 sama banget, harus kayak kita ngerasain apa sih itu namanya? Film itu kan? Iya. Film apa ya, weh? Kungfu atau apa sih itu? Iya, kayak bener-bener 1 lawan 150 gitu kan. Jadi kayak kita waspada belakang, depan, samping. Terus nendang kepala, nendang semuanya anggota tubuh itu kita harus bener-bener ekspresi banget lah. Kalau kita kalah di ekspresi udah poinnya langsung turun banget. Oh gitu. Iya. Berarti ekspresi itu juga masuk di penilaian ya? Ekspresi masuk di penilaian. Baru tahu nih aku. Aku kira tinju ya cuman pukul-pukul doang kayak Iya gitu. kan ada dibagi dua, yang fight sama yang seni. Nah kalau yang fight tuh itu tadi ada low kick, terus kick point fighting, sama K1. Oke. Berarti ini Fahri ini kan udah dari semester 1 ikut kickboxing, terus dari kecil juga udah sering lihat bunda ngelatih kan, karena bundanya juga guru silat ya. Oke. Berarti sekarang lumayan jago lah ya, udah jago nih ya bela diri. Kan kamu dari kecil udah sering lihat bunda juga latihan silat, ngajar silat, terus udah sering latihan dan juga ikut lomba juga. Nah, tanggapan kamu gimana sih sama orang-orang yang sok jagoan gitu di luar sana? Sedangkan kamu sendiri tuh punya ilmunya yang mungkin menurut kamu kamu bisa menggunakan ilmu ini buat hal yang bermanfaat kayak gitu. Hasilnya kasihan sih menurutku, karena sebenarnya dia bisa menghasilkan hal-hal positif di luar sana, tapi malah menebar dendam nggak sih, kayak ngasih dendam satu terlalu sama lain. Terlalu fanatik gitu ya? Iya, fanatik satu sama lain. Sampai-sampai kan ada contohnya kemarin yang Arema 100 orang meninggal kan itu. Karena apa ya, hal yang seharusnya nggak kita lakukan malah kita malah kita salah gunakan gitu loh. Entah itu kita sok-sok kuat di lapangan dan lain-lain, jadi sampai ngorbanin nyawa satu sama lain. Apalagi kalau dendam antar perguruan gitu kan, dendam antar perguruan, kita ngejek-ngejek yang sana juga ngolok-ngolok yang sini, akhirnya perang satu sama lain. Tapi padahal tuh yang senior tuh biasa aja gitu loh. Ini malah yang bocil-bocilnya ini yang biasanya sampai kayak terlalu fanatik iya, gitu ya. ngancurin satu sama lain sampai masalahnya sampai di kepolisian lah dan lain-lain gitu. Jadi emang harus dari diri sendiri, ya, bisa ngontrol bijak lah, gitu ya. ngontrol terus kita juga bisa nyari circle positif yang nahan kita biar nggak terlalu ikut-ikutan arus sana sini. Nah, Fahri, kan kamu ini latihannya itu juga berat ya, latihan fisik. Terus latihan apa lagi selain latihan fisik? Kelenturan. Kelenturan gitu ya. Ada
trik tersendiri nggak sih untuk jaga kesehatan ala atlet gitu? Oke. Atau kamu sebagai atlet gitu? Misal dari kesehatan sendiri itu awalnya mulai dari kita menjaga rutinitas keseharian kita sih, mulai dari jam tidur. Kadang apalagi kalau udah mahasiswa semester 5 kan kadang jam tidur itu susah banget nggak sih, kayak kadang ngerjain tugas sampai malam, atau kadang kita kedatangan tamu atau ada yang bisnis sampai ngobrolin hal yang larut pagi gitu. Itu sebenarnya sulit banget buat ngontrol diri, buat ngejaga tidur dulu itu. Tapi karena kita gimana caranya ningkatin reproduksi tubuh lah, sel-sel yang udah rusak itu kita hidupin lagi, itu dari tidur dulu sih. Oh berarti menurut kamu ini emang memanage waktu istirahat, itu juga penting, nggak harus tubuh diforsir terus tapi nggak ada istirahatnya, itu juga nggak baik gitu ya. Jadi yang utama itu istirahat itu juga penting buat Istirahat atlet dulu, gitu iya. ya. Kalau semisal suplemen tubuh itu ya dianjurkan sih, tapi setidaknya air putih tuh penting banget. Kalau bisa ngontrol jadwal makan juga kan. Jadi semisal karbo terlalu berlebihan itu kan juga nggak baik juga buat kayak nimbang berat badan kita waktu sebelum lomba, itu kan juga nggak asik gitu. Jadi malah kita yang kena beban gara-gara kita suka makan banyak, terlalu banyak, atau kekurangan minum akhirnya kita dehidrasi. Jadi kayak pola makan diatur. Terus kalau suplemen sih aku masih habatus sauda aja sih. Nah Farid, terus harapan kamu sebagai seorang atlet sendiri apa nih ke depannya? Harapan, cita-cita atau? Iya, cita-cita kamu atau impian kamu atau ada goals kamu ke depan kayak gimana? Kalau goals Sebagai seorang atlet bela diri ya? Iya, kalau goals aku ke depannya ya bisa menciptakan ruang lingkup yang besar lah buat orang-orang yang sehobi dan sepassion buat sama bikin aku komunitas gitu ya, sesama nguatin komunitas, nguatin apalagi kayak teman-teman humaniora sendiri yang punya sehobi sama aku. Kalau bisa kita jalan bareng lah daripada kita ngelakuin hal negatif yang emang ngerugiin umur dan waktu kita juga gitu kan. Jadi semisal kita bisa jalan bareng atau kita punya goals tujuan yang gede, kita jalan bareng-bareng lah menurutku gitu. Jadi aku pingin banget ngerangkul orang-orang yang sehobi ya sama aku. Oh banget ya, berarti kamu pengen ngumpulin orang-orang yang sehobi sama kamu dengan tujuan kamu juga mengedukasi bagaimana kickboxing, bagaimana bela diri yang baik, gimana caranya kita bijaksana juga, kalau kita punya ilmu itu nggak menyalahgunakan itu, kalau kita punya kekuatan kayak gitu kan. Oke, keren banget Farid, semoga kamu kedepannya makin sukses, jadi atlet yang makin keren lah, makin top gitu ya. Bisa bikin buat contoh teman-teman semua, teman-teman humaniora semua. Terima kasih Farid udah berbagi pengalamannya dan juga tips-tipsnya. Jangan lupa teman-teman semua untuk like, comment, share, subscribe video ini, share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di podcast Humaniora UIN Malang selanjutnya.